nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya. Kita masih berada dalam suasana Paskah tentu saja. Ya, selamat Paskah selalu bisa kita ucapkan setiap saat karena rentang masa Paskah ini dimulai sejak kemarin Hari Raya Kebangkitan Tuhan, Minggu Paskah, sampai dengan nanti saat Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul sebagai kenangan kita rayakan pada Hari Raya Pentakosta. Meskipun sebagai bacaan itu sudah diwartakan dalam bacaan pertama pada hari ini. Hari ini Kisah Para Rasul menampilkan kisah tentang Pentakosta 50 hari sesudah kebangkitan Yesus, maka disebut Pentakosta. Tentang itu tentu nanti kita renungkan pada saatnya. Nah, itu rentang Paskah kita, dari Hari Raya Kebangkitan Tuhan, Minggu Paskah sampai Pentakosta. Dan selama hari-hari ini kita menyebutnya sebagai masa Paskah menurut penanggalan liturgi kita, khususnya dalam tradisi Gereja Katolik. Sahabat yang terkasih, pada hari ini kita merenungkan Injil Matius. Injil Matius yang diwartakan kepada kita pada hari ini mengajak kita untuk berjumpa dengan Yesus. Ya, Yesus yang seperti apa? Ya tentu Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit yang menampakkan dirinya kepada secara khusus para perempuan. Ya, para perempuan yang membawa berkat, bukan sebaliknya. Ya, itu yang diwartakan dalam Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15. Nah, dikatakan dalam Injil tersebut, pada waktu itu perempuan-perempuan pergi ke kubur, diliputi rasa takut dan sukacita yang besar. Sesudah kembali dari kubur itu, mengapa? Karena ketika mereka pergi ke kubur, mereka bermaksud untuk menengok jenazah Yesus. Itu bahasa harafiahnya. Kalau menggunakan atau meminjam kebudayaan timur, ya kebudayaan kita juga orang-orang Jawa dan tradisi timur, kita pergi ke makam itu untuk nyekar biasanya, ya, untuk nyekar. Atau kalau dalam tradisi sahabat-sahabatku, teman-teman dari tradisi Chinese itu ada cengbengan. Kita berdoa untuk mereka yang telah berpulang. Tentu ketika para perempuan itu datang ke makam Yesus tidak dalam rangka mendoakan Yesus. Nah, mereka mengalami satu dorongan batin yang dipenuhi dengan kerinduan, ya, untuk melihat apa yang terjadi sesudah Yesus menanggung penderitaan sengsara, wafat di kayu salib dengan tubuh yang hancur, ya, bilur-bilur yang ditanggungnya, luka-luka yang ditanggungnya akibat siksaan para serdadu Romawi yang bersekongkol dengan imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin Yahudi pada waktu itu yang menyalibkan Yesus. Jadi para ibu, ya, para perempuan ini penasaran kira-kira apa yang terjadi dengan Yesus. Mereka bermaksud untuk menaburkan biasanya, ya, rempah-rempah atau minyak wangi, ya, seperti itu. Itu tradisi. Maka dalam Injil yang lain dikatakan mereka berdiskusi sebetulnya gimana nanti kita cara membuka
pintu makam Yesus itu, karena di pintu makam Yesus itu ditutup dengan batu besar. Ibu-ibu, ya perempuan-perempuan ini berpikir, kita nggak kuat tuh membongkar batu itu ya yang menutup makam Yesus. Gimana? Jadi mereka mau melihat jenazah Yesus untuk menaburkan rempah-rempah, harum-haruman pada jenazahnya. Tampaknya mereka lupa bahwa Yesus pernah mengatakan dalam sabdanya bahwa memang anak manusia akan menderita sengsara, wafat, tetapi pada hari ketiga bangkit. Nah, rasa rindu didorong kedalaman batin cinta pada Yesus membuat ibu-ibu ini tidak takut ya pergi ke makam. Pagi-pagi itu pada hari Minggu ya sesudah Jumat Yesus wafat. Sahabat yang terkasih, apa yang terjadi ternyata para ibu ini justru melihat makam sudah terbuka dan kosong. Pro kontra terjadi tentu secara akal logika manusiawi kita. Makam kosong, apakah memang itu bukti bahwa Yesus bangkit? Tentu tidak semata-mata itu menjadi bukti. Makam kosong bisa saja jenazah Yesus dicuri oleh murid-muridnya seperti yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Ya, ada rekayasa kong kali kong, ya, para imam kepala yang menyuap serdadu-serdadu Romawi yang menjaga makam Yesus. Mereka disuap dan imam-imam kepala mengatakan, bilang saja bahwa malam-malam waktu kami tidur, murid-murid Yesus mencuri, mengambil jenazahnya. Logika ini tidak masuk di akal kita, tidak sesuai dengan realitas. Para murid itu takut, mereka dicekam oleh ketakutan sejak menyaksikan gurunya mengalami siksaan yang begitu dahsyat seperti itu. Maka tidak mungkin mereka pergi datang ke makam mencuri jenazah Yesus. Yang digambarkan dalam Injil adalah para murid itu takut. Mereka bersembunyi di satu tempat, di satu rumah dengan pintu-pintu yang terkunci. Maka tidak mungkin ya, argumentasi bahwa makam kosong, kesimpulannya jenazah Yesus dicuri oleh para murid. Itu rekayasa imam-imam kepala, ya. Mereka mengatakan itu yang diwartakan dalam Injil pada hari ini sebagai satu argumentasi yang melawan bahwa Yesus tidak bangkit. Tetapi makam kosong itu karena jenazahnya dicuri. Ya. Padahal itu juga tidak mungkin, ya, para murid takut. Yang memiliki keberanian, ya, kendati juga pasti diliputi rasa takut, adalah para perempuan yang mengasihi Yesus. Maria Magdalena, Maria Kleopas, Salome, Maria yang lain. Itu yang pagi-pagi benar pergi ke makam Yesus. Dan yang terjadi adalah memang betul makam kosong, tetapi bukan karena jenazahnya dicuri oleh murid-muridnya, melainkan karena Yesus bangkit. Buktinya apa? Yesus yang dimakamkan di kuburan itu hidup, menyapa dan meneguhkan para ibu, para perempuan yang datang. Disebut sebagai saksi-saksi pertama mereka, ya kan, yang melihat makam kosong dan mendapat warta kebangkitan. Dalam Injil Matius jelas dikatakan mereka. Juga Injil Yohanes sama. Nah, Injil Sinoptik dan Injil Yohanes memiliki kesamaan dalam hal ini. Maka sahabat yang terkasih, pro kontra tentang kebangkitan Yesus ini memang sudah terjadi sejak awal, ya, sejak terjadi peristiwa waktu itu sampai sekarang. Tetapi iman Kristiani mengajarkan kepada kita Yesus sungguh bangkit dan hidup. Tetapi kehidupan Yesus sesudah bangkit ini tidak lagi sama seperti
saat sebelumnya dengan wajah dan tubuh yang mulia dan tidak begitu mudah untuk dijangkau oleh para murid begitu saja. Ya, dibutuhkan iman tentu saja, dan ya, Yesus sendiri membimbing para muridnya untuk sampai pada iman itu. Itu sahabat yang terkasih. Jadi inti iman kita justru di sini, Yesus yang bangkit, yang hidup, yang selalu menyertai kita dalam keadaan kita suka maupun duka. Ya, takut dan sukacita besar itu simbol bagi saya tentang suka duka. Dalam keadaan sukacita maupun dalam keadaan duka cita, ketercekaman, kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, Yesus hadir menyertai kita dengan damai sejahtera seperti yang dikatakan dalam Injil pada hari ini. Oleh karena itu mari kita persembahkan hidup kita ya, di masa Paskah ini kita juga terus-menerus menyadari dalam iman, harapan, dan kasih kepada Kristus bahwa Kristus selalu menyertai kita dalam suka duka hidup kita. Paskah menjadi kemenangan, Paskah menjadi kebanggaan kita karena Kristus sendiri, bukan karena jasa-jasa kita. Semoga kita semua, para sahabat dimanapun berada, selalu diberkati Tuhan dengan damai sejahtera, dan dengan demikian juga seperti para perempuan yang diwartakan dalam Injil hari ini bisa menjadi pembawa damai sejahtera untuk sesama dan untuk semesta. Asih, asah, asuh, salah satu ciri para ibu, para perempuan. Terima kasih kepada para ibu, para perempuan yang dengan iman, harapan, dan cinta bersemangat mewartakan iman akan Yesus Kristus yang bangkit dalam kehidupan melalui keberanian-keberanian, bukan keberanian yang disertai dengan kekerasan, ya, tetapi keberanian yang diungkapkan dalam asih, asah, asuh menjaga kehidupan ini. Selamat dan berfisiat. Ibu Maria mendoakan dan merestui kita. Bapak Yusuf melindungi kita dengan doa-doanya, dan kita saling mendoakan satu sama lain kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga kita semua dan seluruh anggota keluarga kita dimanapun berada diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.